Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Adesta dengan NIM akhir 41 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan terkait API testing dengan menggunakan software atau RESTful API RESTful Booker Heroku.app.com. Pertama, di sini kita bisa lihat eh, software atau API yang akan kita gunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 API yang akan kita gunakan, di mana terdapat autentikasi berupa token yang digunakan pada 3 API ya. Ada update booking, partial update booking, dan delete booking. Di sini juga disediakan format atau operation atau kontrak dari response jika sukses. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke aplikasi Postman, yaitu aplikasi atau tools yang kita gunakan untuk melakukan API testing. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke penjelasan setup environment, kita perkenalkan dulu beberapa eh, bagian penting dari Postman. Di sini ada API yang akan kita gunakan. Di sini ada address barnya, di mana untuk mengisi address atau root yang akan kita panggil atau query. Di sini ada respon body yang bisa kita tulis untuk mengirimkan body ke API yang dipanggil. Lalu di sini ada terminal atau konsol untuk melihat respons yang dikirimkan dari API ke pengguna. Oke, untuk masuk ke environment setupnya, kita masuk ke pembuatan environment. Yang pertama di sini saya membuat RESTful Booker environment, di mana environment ini digunakan sebagai wadah atau lingkungan untuk melakukan testing. Bisa kita lihat di sini saya mendefinisikan variabel base URL, yaitu berisi berupa prefix dari API yang akan kita gunakan. Gunanya adalah untuk menyingkat penulisan address bar di sini, sehingga base URL ini adalah berisi prefix dari RESTful Booker Heroku.app.com dengan lanjutan /booking. Nah, gunanya apa? Di sini gunanya adalah ketika kita menggunakan address yang sama berulang-ulang, kita tinggal memasukkan base URL tersebut. Bisa kita lihat dari keenam API yang saya gunakan, semuanya menggunakan base URL. Lalu selanjutnya adalah menyesuaikan tergantung rootnya masing-masing. Lalu berikutnya di sini ada username dan password. Nah, di sini username dan password ini digunakan untuk melakukan autentikasi dan menggenerate token yang mana akan dijelaskan di setup tahap berikutnya. Setelah melakukan setup environment, di sini saya melakukan setup collection. Collection di sini adalah sebuah eh, seperti membuat grup untuk setiap API-API yang akan kita tes. Nah, untuk apa sih dibuat collection? Collection ini digunakan ketika kasusnya misalkan beberapa ataupun banyak sekali API yang harus dites, sehingga sulit untuk sulit untuk mencari di mana kelompok-kelompoknya. Oleh karena itu, kita menggunakan collection untuk mengelompokkan API ini bisa tergantung berdasarkan servisnya ataupun hal-hal lainnya. Contohnya ketika memakai API gateway, di mana misalkan di situ ada service order yang memiliki CRUD, lalu ada service inventory yang memiliki CRUD, gitu kita bisa bedakan antara collection order ataupun collection inventory. Oke, lanjut ke tab-tab yang ada di dalam collection ini. Yang pertama ada overview yang berisi deskripsi atau dokumentasi dari setiap API-API yang ada di dalamnya. Lalu ada tab authorization. Di sini kita bisa mengatur eh, tipe atau autentikasi yang akan digunakan dalam collection ini. Lalu di sini juga saya sudah mengatur di bisa kita lihat di ujung kanan atas. Ini adalah opsi untuk memilih environment.
Nah, karena saya memilih environment RESTful bukan yang sudah saya buat tadi, maka isi dari environment ini bisa kita gunakan ke dalam collection yang telah kita buat. Bisa kita lihat di username ini menggunakan variabel environment dari RESTful Booker, sehingga data yang ada di environment ini diturunkan ke field yang ada di sini. Ada username atau ada password. Oke, selanjutnya yaitu membuat masing-masing API. Pertama ada API GET. Kita lihat ini adalah root-nya untuk GET dan metodenya adalah GET. Lalu ada GET booking juga menggunakan metode GET dengan root yang berbeda. Lalu ada post method, put method, patch method, dan delete method. Nah, di sini saya akan jelaskan tiga API yang menggunakan token atau autentikasi. Jadi kita lihat jika kita matikan autentikasi ini, no out, respons dari API-nya adalah forbidden, yang mana forbidden ini adalah akses tidak tidak dapat di maksudnya root tidak bisa diakses karena tidak memiliki kredensial kredensial yang valid. Nah, jika kita menggunakan inherit out from parent, di sini saya menggunakan eh, variabel yang diturunkan oleh collection, yang mana collection juga dapat turunan dari parentnya yaitu environment. Jadi kita lihat username sini adalah milik environment dan password di sini adalah milik environment. Karena kita sudah mengatur environment RESTful Booker ini dalam collection RESTful Booker API. Nah, bisa kita lihat juga di sini ya adalah the authorization header will be automatically generated when you send the request. Maksudnya adalah jika kita tidak menggunakan insert out from parent, kita harus mendefinisikan token setiap kali melakukan request ataupun setiap kali token tersebut hangus atau tidak berlaku. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan token tersebut jika dilakukan secara manual? Di websitenya terdapat root untuk melakukan atau mengambil token. Bisa kita lihat dengan dengan request seperti ini, username dan password, kita mendapatkan token untuk kredensial. Nah, akan repot jikalau kita harus berulang-ulang memasukkan atau melakukan login untuk mendapatkan token. Oleh karena itu, dengan menggunakan fitur yang Postman berikan, di mana tadi adalah inherit out from parent, yang mana eh, tipe autentikasi ini akan menurunkan mengikuti caranya yaitu collection. Lihat authorization di collection adalah basic out dengan username dan password dari environment. Bisa kita baca juga, the authorization header will be automatically generated when you send the request. Jadi, setiap kali kita melakukan request, si token ini akan langsung otomatis masuk ke dalam authorization sini. Sehingga tidak perlu melakukan login berulang-ulang kali. Oke, mungkin cukup untuk setup environment. Selanjutnya adalah demonstrasi satu skenario. Di sini mungkin saya pilih delete booking. Untuk delete booking, bisa kita lihat tes desain yang telah dibuat oleh saya. Di sini ada kelas valid dengan ID booking valid. Di mana tes desainnya adalah yang pertama itu aplikasi Postman sudah dibuka, lalu masuk ke request method delete bernama delete booking. Ini sudah saya buka ya. Lalu isi parameter query dengan data parameter, yaitu booking dengan ID 100. Oke, sudah. Lalu untuk expected resultnya di sini adalah sistem memberikan respon 201 created, di mana respon ini telah dikonfirmasi oleh RESTful Booker sendiri, sehingga kita tidak bisa
melanggar atau kita harus mengikuti terkait respons yang akan dikirimkan sesuai dengan perjanjian. Lalu bisa kita coba jalankan untuk expectednya sistem memberikan respon 201 dan database kondisinya data booking terhapus. Nah, bisa kita lihat responsnya ada 201 created dan responsnya ada created. Pas ya. Nah, jika kalau ada tes yang fail, kita bisa masukkan ke bug monitoring, mana di situ adalah tempat untuk mencatat, merekap bug-bug yang terdeteksi. Lihat di sini adalah rekapan bug dan ini adalah summary dari seluruh API yang kita tes. Mungkin cukup sekian penjelasan dari API testing yang telah kami lakukan. Kami sangat terbantu dengan tools Postman karena di samping dia menyediakan fitur yang otomatis, ini juga menampilkan atau menyuguhkan tampilan UI yang sangat mudah. Postman juga sebetulnya menyediakan fitur automation test. Namun untuk saat ini belum kami eksplor karena dari tugas sendiri belum sampai ke sana. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.